Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah kampung takwa dan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah mengingatkan bahwa dar akhirat ataupun negeri akhirat itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang tidak merasa tinggi hati dan tidak merusak kehidupan di bumi, dan yang namanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian diingatkan juga siapa yang datang dengan hasanat, dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkannya lebih baik dari itu. Dan barang siapa yang datang dengan sayyiat ataupun keburukan, maka akan dibalas juga dengan apa yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-84, mari kita lanjut ke ayat yang ke-85 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu hukum-hukum Al-Quran pasti akan mengembalikanmu kepada tempat semula. Katakanlah, Tuhanku mengetahui siapa yang datang dengan petunjuk, dan dia mengetahui siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Ini pernyataan dari Allah bahwa Rasulullah itu pasti akan dikembalikan lagi. Kemana? Ke kotanya, kota Mekah. Ini adalah saat di mana Rasulullah sedang dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah, masih di daerah Jufah, dekat dengan kota Mekah. Bahaya masih sangat mengancam. Dan kita tahu Rasulullah hijrah bukan karena keselamatan dia. Kalau di beberapa literatur itu, saya juga pernah baca itu, Rasulullah hijrah karena takut. Bukan. Rasulullah hijrah karena menjadi strategi penyebaran dakwah Islam. Kalau karena takut, dia lari paling dulu, karena dia yang paling dicari-cari. Tapi dia hijrah paling belakangnya, setelah mayoritas sebagian besar kaum muslimin hijrah. Dan ini janji Allah kepada Rasulullah bahwa innal ladzina faradu 'alaikal Qur'an, yang mewajibkan kamu atau yang memberi amanah kepada kamu untuk menjalankan Al-Quran,
menjalankan hukum-hukum ada dalam Al-Quran, itu pasti akan mengembalikan kamu kepada tempatnya semua, ya. Laradduka ila ma'ad, sama seperti Musa yang kembali lagi ke kota Mesir lalu menyelamatkan Bani Israel. Nah, memang itu pun bisa saja terjadi pada orang yang menyuruh kepada Islam dimanapun dia berada, bahwa kemampuan yang dia curahkan untuk menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, itu akan ditolong Allah, ya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, menolong agama ini, menolong din ini, pasti akan ditolong oleh Allah, ya. Yansurkum, pasti akan ditolong. Kalau kasusnya Nabi Muhammad SAW, ya sekarang nih beberapa ayat terakhir di surat Al-Qasas ini, ya, redaksi kalimat ataupun arahan pembicaraan itu kepada kaum muslimin yang masih kecil pada saat itu, masih sedikit, ya, masih diancam berat oleh orang-orang Quraisy, bahkan sebagian ada yang dibunuh. Ini janji Allah kepada kaum muslimin, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa dia akan dikembalikan lagi ke tempat itu, ya. Dia akan balik lagi ke Mekah, sama seperti Musa kembali ke Mesir. Selamat datang teman-teman, salah satu pejuang pendidikan, ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Dia akan kembali lagi ke Mekah. Dia akan datang lagi ke Mekah, ya. Nah, Nabi saat itu sedang berada di Jufah, ya, daerah mungkin sekeliling Mekah yang masih sangat berbahaya bagi Nabi, ya. Kita tahu bahwa Nabi itu ditemani oleh dua orang, satu Abu Bakar, satu petunjuk jalan, ya, yang menuju ke Madinah, ya. Jadi Allah menjanjikan bahwa Nabi akan kembali lagi ke Mekah, negeri yang dia cintai, ya. Dan itu pun bisa saja menjadi pembangkit semangat bagi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Allah, bahwa dia bakal ditolong Allah. Tapi syaratnya satu, ya, kita harus menyeru hanya kepada Allah, ya. Kita harus menyeru hanya kepada Allah. Kita luruskan niat kita, itu nanti ditolong Allah, gitu. Jadi kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, jalan menuju Allah, mengajak orang kepada menyembah Allah saja, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, gimana kasusnya kalau ada orang yang mati syahid? Itu berarti nggak ditolong dong, Pak? Kan dia mati. Syahid pun pertolongan dari Allah, karena dia diangkat kedudukannya menjadi orang yang gugur di jalan Allah, ya. Hamzah misalnya, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, dia kan mati, Pak, di perang Uhud. Jangan bilang mati lah, gugur, ya. Kalau bahasa Indonesia gugur, ya. Kalau bahasa Al-Quran itu syahid, berarti dia bersaksi bahwa Allah itu benar, ya. Ashabul Ukhdud pun begitu dong, Pak, berarti mati, karena kan orang-orang Ashabul Ukhdud itu digali parit, dibuat api, dicemplungin semua ke situ. Kita harus memahami kematian itu ada dua saja, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau dia mati dalam menegakkan kebenaran, dia mati dalam menjaga orang supaya tetap menuju Allah Subhanahu wa taala, itu mati dalam kemuliaan, ya. Bahkan di satu surat itu, di Al-Baqarah, ya, kalau nggak salah disebutkan itu bahwa
orang-orang yang mati di jalan Allah itu, dia itu ahya, hidup, ya, yurzakun, mendapat rizki dari Allah, hidup secara maknawi, ya, dan dia mendapat rizki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu digilir, kematian, kehidupan itu digilir, sama kekuasaan, kemudian ketidakberdayaan itu digilir juga. Awalnya Nabi Muhammad SAW nggak berkuasa di Mekah, ya. Setelah Futu Mekah atau penaklukan kota Mekah, ya, itu Nabi Muhammad SAW menjadi penguasa, ya. Makanya di surat Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia bisa memberi izzah, memberi ketinggian pada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah Kampung Takwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, potongan ayat selanjutnya dari ayat ke-85. Qur rabbi a'lamu ma jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, Tuhanku mengetahui siapa yang datang dengan petunjuk dan siapa yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan siapa sih yang dapat petunjuk, siapa yang sesat. Itu jelas, ya. Jadi dikatakan saja bahwa itu jelas siapa yang dapat petunjuk, siapa yang dapat kesesatan. Dan biasanya namanya manusia itu lebih cenderung kepada kebaikan. Itu manusia, ya, itu cenderung kepada kebaikan, itu manusia normal, ya. Kalau di sholat Jumat itu sering disebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan dan kepada kebaikan. Kemudian sama-sama Kang, tetap semangat Kang. Satu aja syaratnya Kang, ikhlas aja minta sama Allah supaya kita lurus jalannya, itu aja udah. Pasti Allah sediakan sarananya. Ya. Kembali lagi bahwa manusia itu cenderung dengan kebaikan, ya. Seperti ayat yang sering dibaca dalam sholat Jumat itu, ya'muru bil adli wal ihsan. Yes, Allah itu menyuruh engkau berbuat adil, berbuat ihsan. Ihsan mana ihsan tadi? Tadi ada ihsan. Udah pulang? Pulang. Ihsan, kebaikan. Kemudian memberi sesuatu kepada kerabat, ya. Memberi kebaikan, memberi mungkin hadiah, memberi rizki. Kemudian mencegah kemungkaran dan kezoliman. Itu sebenarnya disukai banyak orang, ya. Karena fitrah manusia, ya, alat yang disematkan Allah kepada manusia itu alat kebaikan, cenderung kepada kebaikan, ya. Makanya alhamdulillah kalau sebagian kita ini, ya banyak lah dari kita itu cenderung kebaikan, itu langsung dilanjutin. Jangan cuma cenderung saja tapi nggak ada amalnya, salah itu, ya. Makanya Nabi diperintahkan untuk menyatakan siapa yang dapat petunjuk, siapa yang sesat, dijelaskan. Itulah kan makna dakwah. Mana menyeru kepada Allah kan gitu, menjelaskan mana yang dapat ini petunjuk-petunjuknya ini. Kalau bahasa lainnya ini buku apa sih ya, manual book ya kalau bahasa Inggris.
Buku petunjuknya itu harus dijelaskan. Makanya disebutkan siapa yang mewajibkan engkau melakukan hukum-hukum Al-Quran, ya, faradu alaikal Qur'ana, mewajibkan dia untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, itu pasti akan mengembalikan dia lagi ke tempat awal. Kalau bahasa lainnya pasti akan ditolong, ya. Pak, kok ditolong? Katanya Nabi Muhammad SAW berdarah-darah tuh, ditimpukin di Thaif, kemudian pipinya itu kena baju besi, kena sabetan pedang mungkin ya, atau sabetan tombak, kena baju besi dan masuk ke dalam gigi gusinya sampai berdarah-darah. Nabi itu berdarah-darah ya. Nabi itu berdarah-darah itu. Kok itu ditolong sih Pak? Iya, itulah kewajiban kita berusaha. Allah yang menentukan. Nabi merasakan sakit, iya, umatnya juga merasakan sakit, sama. Jangan sampai pemimpin tidak merasakan sakit ketika pengikutnya merasakan sakit, ya. Karena Nabi juga manusia, ya. Nabi sama manusia juga, dia merasakan sakit juga, ya. Benar, merasakan capek juga, ya. Bahkan merasakan cemburu juga, iya, itu namanya Nabi, manusia. Dan itu pun dirasakan oleh umat. Jadi kalau ada yang bilang, kalau dibilang begini biasanya, coba kita contoh Nabi Muhammad SAW, ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Itu kan Nabi Pak, kita kan bukan Nabi. Iya, tapi kita ngikut dia mah, ya. Kita mau ngikut siapa coba? Mau ngikut orang yang tenar misalnya, ya, yang punya harta sekian, nanti kasusnya kayak korum lagi, ya kan? Mengikut orang yang terkenal di YouTube, terkenal di TV dan sebagainya. Kalau dia bahagia, kalau dia ibadah, kalau dia beramal, kalau dia nggak benar, akhirnya ditiru. Makanya penting bagi kita untuk melihat apa yang dilihat oleh keluarga kita, ngecek, ya, apa yang ditonton anak kita, apa yang ditonton istri atau suami kita, ya. Termasuk apa yang ada di kotak ajaib itu, misalnya TV lah ataupun handphone sekarang, ya, lebih pengaruhnya lebih kuat handphone sekarang dibanding TV itu, ya. Karena handphone bisa dibawa kemana-mana, ya. Jadi kembali lagi, qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, Allah mengetahui, Tuhanku mengetahui siapa yang datang dengan petunjuk dan siapa yang sesat. Jadi diperjelas mana petunjuk, mana sesat. Itulah fungsinya dai, fungsinya orang yang menyeru kepada Allah itu menjelaskan, ya. Mana yang jadi kabar gembira basyira, mana yang jadi peringatan nadhira, itu harus jelas, ya. Sehingga ketika ditanya sama umatnya, orang yang mengikuti dia atau orang yang tidak mengenal, itu jelas, ya. Pak, riba haram atau enggak ya? Gimana ya? Kita lihat dulu deh kondisinya nih. Kayaknya sih agak-agak halal lah, ini repot. Gara-gara dia diberikan sesuatu dari orang yang memberikan riba, yang mencari uang dengan cara riba, nggak bisa. Harus jelas. Hukum pernikahan ini gimana Pak ya? Kok begini? Oh, ya mungkin dulu ada. Ini repot. Harus jelas, agama itu harus jelas mana hitam dan putih, walaupun ada yang diperselisihkan, dibolehkan. Misalnya, ya, contoh urusan makanan misalnya. Makanan itu dasar semuanya halal kecuali yang diharamkan. Bedakan dengan ibadah, ya. Ibadah dasar permulaannya itu haram kecuali yang dihalalkan. Beda dengan makanan. Kalau makanan seluruhnya halal kecuali yang diharamkan. Ini beda nih, ya. Contoh misalnya dab atau biawak, ya, kalau bahasa sininya bayawak.
Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Yang menghalalkan bilang karena ini sesuai dengan padang pasir, ya, yang Nabi membolehkan. Tapi ada juga yang bilang itu kan padang pasir, dan kita kan beda dengan padang pasir, jadi nggak boleh. Ya itu mah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau bagi yang mengatakan itu tidak boleh dimakan, ya sama kayak bekicot ya. Bekicot juga begitu tuh. Ini menjijikan bagi orang yang jijik, bagi orang yang direbus, digoreng kering gitu. Terserah dia. Sama kayak laron. Laron kan ada juga yang dimakannya. Belalang, itu belalang halal. Kalau belalang tuh halal jelas ya. Saya pernah juga makan belalang. Enak juga sih, kayak udang gitu, digoreng kering. Tapi kalau yang gede-gede itu belalang besar tuh saya ngeri juga ngeliat. Tapi halal. Ya. Jamaah Kampung Takwa Astagfirullahaladzim dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, ya. Mari kita lanjutkan. Jadi jelas ya, Nabi akan dikembalikan lagi. Ya. Yang diperintahkan Allah, jelaskan saja Al-Quran itu. Sampaikan saja kebaikan gitu maksudnya. Ya, seru saja kepada Allah. Urusan dia mau ikut atau tidak, urusan dia dan Allah, bukan urusan kita. Nah, makanya namanya hidayah itu urusan Allah. Kita cuma memberi jalan aja. Hidayah, petunjuk itu urusan Allah. Ya, kita pun tidak mampu memberi petunjuk kepada, contohnya ya, misalnya ya, Nabi Lut misalnya, istrinya aja nggak mau. Ya. Kalau begitu, kita setelah ngasih tahu istri, udah dong Pak, nggak perlu kita paksa-paksa lagi. Kan Nabi Lut aja istrinya nggak mau beriman. Bukan dipaksa, tapi diarahkan. Jalan terus, jangan berhenti untuk menyeru kepada Allah, termasuk kepada keluarga. Ada nih misalnya, ada kawan yang, Pak saya mau deh tobat, saya mau deh ikut belajar agama, saya mau deh ikut belajar Al-Quran dan sebagainya. Tapi maaf Pak, saya sibuk. Ya. Akhirnya gara-gara kesibukannya terus menerus dia lupa. Ya. Ini repot nih kita nih kalau sudah berpikir kesibukan itu akan membahagiakan kita. Belum tentu, ya. Belum tentu kumpulan-kumpulan yang kita dapatkan di kantong kita misalnya ya, recehan sampai merahan ya, uang yang masuk kantong kita itu bakal membahagiakan kita, belum tentu ya. Makanya kata Nabi, kita boleh iri kepada orang benghar, orang kaya yang berinfak, tuh boleh iri. Kedua, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, ya. Kita boleh iri itu. Karena orang-orang ini orang-orang langka, ya, orang-orang langka ini. Orang kaya yang berinfak, nggak berhenti dia menyebarkan infaknya, menyebarkan sedekahnya. Dan orang alim, orang yang berilmu yang terus-menerus menyampaikan ilmunya. Ya, kalau perlu kepada siapa saja, sehingga ilmunya bermanfaat dunia akhirat bagi dia dan orang yang diserunya. Itu kita boleh iri tuh. Kok bisa ya itu begitu ya? Kok bisa ya dia gampang aja murah, murah tangan ya kalau bahasa Indonesia. Gampang memberi ya. Karena orang yang gampang memberi ini banyak dicintai orang, dicintai hewan, dicintai dicintai malaikat. Hadisnya kan begitu ya. Setiap pagi itu, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Ya. Gantilah orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik. Ya. Wah, ini berat nih kalian. Ayat ke-86 surat Al-Qasas. Wa ma kunta tarju ayyul
utal kitab illa rahmatan mir rabbik fala takunanna dhahiral lil kafirin. Dan tidaklah engkau ya Muhammad yang mengharap akan diberikan Alkitab, kecuali itu adalah rahmat dari Tuhanmu, maka janganlah engkau menjadi yang terang-terang membela orang kafir. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa Rasulullah itu tidak meminta kenabian. Rasul tidak minta nabi. Muhammad itu tidak meminta bahwa dia akan menjadi nabi. Enggak. Allah yang memberi rahmat kepada orang-orang yang dikehendaki, dan orang yang pengen jadi nabi itu banyak di sekeliling Nabi Muhammad. Contohnya adalah orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini pengen supaya ada nabi terakhir. Makasih. Iya, makasih. Orang-orang ini pengen supaya nabi terakhir itu ada di kelompok dia. Di antaranya ada orang-orang Bani Israel di situ, ada orang Israel di situ, ada orang Yahudi, orang Nasrani di situ. Bahkan mengharap-harap supaya kenabian itu ada di kaum dia. Ya. Mungkin saja di golongan Arab pun juga gitu, karena golongan Arab kan jalurnya Ismail tuh ya, Nabi Ismail alaihissalam, sementara golongan Israel jalurnya dari Ishak Yakub terus ke bawah. Itu pengen supaya mereka mendapatkan kenabian. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan pada orang yang tidak pernah berharap. Ya. Orang ini tidak pernah berharap ada Alkitab di tangan dia, ada Al-Quran di tangan dia. Siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ya. Jadi bukan karena kehendak dia jadi nabi, bukan dipilih-pilihan gitu, dikasih pilihan. Ya Muhammad, mau gak jadi nabi? Kalau jadi nabi begini, enggak. Tapi Nabi Muhammad diturunkan rahmat kepada dia. Illa di sini disebutkan rahmatan mir rabbik. Ini adalah rahmat dari Tuhanmu ya Muhammad. Ya. Ini pun menjadi rahmat bagi orang Quraisy sebenarnya. Karena dia menjadi nabi ada di suku dia. Mestinya tolong. Ya. Jalan terus untuk mendukung dia gitu. Tapi apa yang terjadi? Malah berusaha membunuh dia ya. Kan kasusnya begitu ya, ketika Nabi mau hijrah, itu Ali bin Abi Thalib itu tidur di rumah Nabi ya. Itu sebenarnya calon orang yang dibunuh tuh Ali bin Abi Thalib. Kalau dia kesel ya si orang Quraisy itu kan udah dikepung tuh. Jadi dikepung Nabi itu, dan Nabi keluar serta menaburkan pasir atau tanah di kepala-kepalanya mereka itu. Jadi Nabi itu keluar dari malam hari itu ya, keluar rumahnya. Orang-orang yang berjaga di situ, berjaga untuk membunuh Nabi, kan dikepung itu ditaruhin pasir di kepalanya. Jadi rambutnya ini ditaruhin pasir, wujud dari penghinaan, dan mereka tidak melihat. Coba kita bayangkan rumah yang udah dikepung, orang yang dari dalam itu bisa keluar dengan santainya gitu. Itu karena pertolongan Allah. Ya. Jadi rahmat dari Allah ini mestinya ditangkap, diambil ya. Orang yang menyeru kepada Allah itu rahmat ya. Jadi dimanapun dia berada, dukung itu. Kalau perlu ngikut kegiatan amal solehnya gitu ya. Jalan terus. Kalau sibuk menjadi alasan untuk tidak datang taklim, tidak datang ke masjid, sibuk ya, jadi alasannya sibuk.
Nanti kita bakal disibukkan terus dengan hal itu. Ada ulama mengatakan, kalau kita tidak disibukkan dengan hal yang besar, kita akan disibukkan dengan hal yang remeh, yang kecil. Sibuk juga kita, tapi sibuk dalam hal yang remeh, yang kecil. Bukankah dunia itu remeh? Bukankah dunia itu sangat sedikit di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kebahagiaan karena dunia tidak kekal. Ya. Yang kekal adalah kebahagiaan karena Allah, karena akhirat. Ya. Fala takunanna dhahiran lil kafirin, janganlah engkau menjadi penolong orang-orang kafir. Sudah jelas antara Islam dan kafir itu sudah jelas. Tidak bisa ada tolong menolong. Tolong menolong di mana? Ya. Makanya waktu disampaikan oleh kaum Quraisy itu, wahai Muhammad, begini aja deh. Hari ini aku menyembah agamamu. Besok aku menyembah Tuhanmu. Besok kamu menyembah Tuhanku. Adil dong. Jangan sampai terjadi perpecahan nih di sini. Kan begitu biasanya. Sama kasusnya kayak Firaun itu. Waktu ngomong masalah Musa, dia bilang apa? Musa ini bakal mengusir kita loh, bakal menghancurkan persatuan kita, gitu. Sama kasusnya kayak Quraisy ini, Muhammad ini menghancurkan persatuan kita nih. Ya. Ekstremis, begitulah bahasa gitu. Orang-orang ini bakal menghancurkan persatuan kita. Ya. Kalau di Indonesia apa? NKRI, gitu ya. Orang-orang ini harus dilenyapkan, ya, dimusuhi. Kalau perlu media sosialnya digempur terus. Jangan sampai hidup di negeri ini. Itu sama kasusnya itu kayak Musa. Dibilang begitu sama Firaun. Musa ini bakal menghancurkan kita, bakal mengusir kita dari negeri ini, memporak-porandakan negeri Firaun, negeri Mesir. Begitupun Muhammad disebut pemecah belah kampungnya. Ya. Jadi wajar kalau ada orang-orang yang berpikir orang-orang yang menyuruh kepada Allah dengan benar itu menjadi pemecah belah. Ya. Padahal kita tahu ya, kalau di kasus di Indonesia itu menyatu karena apa? Islam, jangan salah. Islam yang menahan diri dari perpecahan kita ketika tahun 1998 terjadi perpecahan. Saya masih ingat dulu. Ya. Bahwa Indonesia bakal terpecah menjadi negara-negara kecil. Negara Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Papua. Alhamdulillah Indonesia selesai. Itu kenapa? Karena Islam, mayoritasnya Islam. Tidak terpecah dia. Satu aja yang lewat itu ya Pak, Timor Leste ya. Waktu itu. Itu juga ijtihadnya Habibie, SS Buddha namanya. Sudah meninggal dia, dan kita banyak sekali dapat jasa dia. Ya. Mudah-mudahan Allah terima memaafkan segala kesalahannya, karena setiap manusia pasti ada kesalahan. Jadi kalau untuk kasus Indonesia itu begitu, justru Islamlah yang merekatkan Indonesia itu. Ya. Ini kajiannya agak ini nih, karena ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan pemisahan antara yang kafir dan Islam itu harus jelas. Ya. Bukan orang-orang ini jadi pemecah belah persatuan, bukan. Ya. Cuma harus dijelaskan bagaimana Islam tidak bisa tolong menolong kepada orang kafir. Nggak ada tolong menolong. Makanya disebutkan aizzatun alal kafir. Dia punya izzah terhadap, dia punya harga diri terhadap orang kafir. Ya. Azillatin alal mu'minin, dia lemah lembut terhadap orang mukmin. Jangan dibalik. Kepada orang mukmin kita garang, ya.
Kalau perlu kita caci maki orang itu, ya. Padahal dia sesama muslim, ya. Makanya benar lidah ini berbahaya sekali, ya. Kang Rahmat selamat datang. Lidah ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa menjadi pedang. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Dia bisa menjadi pedang. Jangan sampai ini menjadi pedang terhadap saudara kita sendiri, ya. Banyak orang-orang tuh yang punya dendam kesumat, ya. Gara-gara lisan tidak dijaga, ya. Gara-gara lisan tidak dijaga, dendam kesumat, ya. Padahal dia sesama muslim, orang yang menyembah Allah sama, Tuhannya sama, nabinya sama, menyembahnya juga ke arah kiblat sama, Al-Qur'annya sama, mengharapkannya sama surga, tapi bisa membenci di dunia. Gimana dia nanti di akhirat? Coba nih ya, orang yang lagi benci-bencian nih di sini nih, di dunia nih. Kok di sini sih? Enggak, saya sih nggak nyindir, enggak. Cuma ngingetin, ya. Yang benci-bencian di dunia terus masuk surga sama gitu misalnya. Gimana dia mau silaturahim di surga? Gimana coba? Saya dulu benci sama dia. Nggak bisa. Jadi kalau kita punya rasa dendam, kesumat, apalagi kepada sesama muslim, sesama mukmin, datang obrolin, gengsi pak, masa saya harus ini, saya kan lebih tua, dia dong yang datang ke saya minta maaf. Kenapa emang kalau kita minta maaf datang duluan, malah lebih bagus kan? Ya. Ini mah namanya menghina saya pak, harga diri saya jatuh dengan cara itu. Biarin deh harga dirinya jatuh, yang penting kita diridhoi Allah, kan nggak ada masalah, ya kan? Dan malah jadi tinggi. Orang yang besar hati terhadap saudaranya sesama mukmin, sama muslim, itu tinggi itu di mata Allah. Dan dia bakal tinggi di mata manusia. Ya. Jadi hilangkan itu namanya dendam, namanya itu. Aduh, seneng banget sih dendam. Itu gara-gara tontonannya kali nggak benar itu. Coba lihat yang kita tonton tuh apa itu. Coba ada cek. Ya. Saya kemarin kalau nggak salah saya baca. Jadi ada satu sinetron, ini saya sebut ya, ada satu sinetron gara-gara dia menayangkan sinetron yang disukai oleh masyarakat itu, dia sampai 2 triliun punya dapat iklan gitu, duit dari iklan. Tapi itu benar atau enggak, 2 triliun apa 20 miliar nggak tahu juga lah ya. Tapi memang mahal. Kan ditonton orang tuh. Jangan salah ya, jadi kalau ada sinetron atau ada acara TV atau mungkin acara YouTube, lalu masuk iklan itu yang masuk ke kepala kita. Iklan yang masuk ke kepala kita, lalu apa yang diiklankan itu, misalnya makanan ataupun pakaian ataupun barang elektronik, itu yang diingat kepala kita. Kalau kita lapar ingat makanan itu, itulah yang disebarkan. Ya. Disebarkan. Jadi kalau makan makanan itu kayak tenar gitu. Saya makan apa? Makan ini nih, itu yang ada di iklan di TV. Kesannya kita jadi ikut ngetop gitu. Padahal kita dikerjain itu. Ya. Kita dikerjain oleh orang yang mau menyebarkan produk dia. Kalau produk dia halal dan sebagainya, tidak berlebihan, masih inilah ya. Tapi kadang-kadang jadi sesuatu yang nggak perlu banget itu sebenarnya kita membeli itu. Itu yang bahaya. Itulah yang mendorong kita mengambil sesuatu hak orang lain gara-gara mungkin anaknya, istrinya atau suaminya pengen sesuatu, nggak punya uang, akhirnya ngambil yang nggak benar. Ini Pak Arfan contohnya yang nggak punya uang terus, ya yang punya uang juga saya sebut juga ya, itu kayak contohnya Korun itu ya. Punya uang tapi nggak dimanfaatkan dengan baik, malah berbuat zalim. Ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.